mana ini merupakan salah satu latihan terakhir ya, untuk mengibarkan bendera merah putih di dalam air, di dalam Syara Aquarium. Dan tepatnya pada tahun ini ya 2025 Supernatural Aquarium akan berkolaborasi ya, dengan salah satu artis atau selebriti papan Indonesia. Ada Kak Ruben Onsu yang akan bertugas dan bergabung sebagai tim paskibraka si mencoba Aquarium. Dan bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan sesi akhir atau tahap akhir pada hari ini, ya dapat langsung merapat dan bergeser menuju Syara Aquarium. Dan silakan berikan jarak yang sekitar 1,5 meter dari pagar pembatas. Dikarenakan saat detik ini juga merupakan salah satu titik ya, titik di mana kami mengundang media sosial dan juga mengundang para awak media untuk melangsungkan iklan ya sebelum proses ini dimulai. Untuk beberapa menit depan. Mohon perhatian Anda, selamat sore. Kami informasikan kepada seluruh pengunjung Seaword Ancol, 10 menit lagi warung Seaword Ancol akan segera ditutup. Kami persilakan kepada Anda untuk bersiap-siap meninggalkan wahana ini. Terima kasih. Your attention please, we are done in about 10 minutes. Exit hall will be closed. Please be informed. Thank you. Check. Oke, baiklah untuk para pengunjung Supernatural Aquarium, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang ya. Tiba saatnya kita akan memulai salah satu prosesi dan detik tahap akhir untuk acara pengibaran bendera di dalam akuarium di Syara Aquarium dari Seaword Ancol Aquarium. Sebelumnya teman-teman izinkan perkenalkan nama saudara Kak Rizky yang nantinya akan menjadi MC pada saat acara tahun 17 dan yang dimana nantinya akan ditemani oleh salah satu rekan Kak Rizky, yaitu ada siapa Kak? Di sini sudah ada Kak Lisa. Yang nanti kami berdua akan memandu acara pada saat nanti pada 17 Agustus 2025. Ya, baik para pengunjung, kita melihat proses pengibaran bendera. Kepada sang bendera merah putih, hormat, gerak.
Pembacaan teks kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dia tahu. Baiklah, pada sahabat laut baru saja kita bersama-sama melihat prosesi upacara penaikan bendera sekaligus pembacaan teks proklamasi yang dari penyelam profesional dari Siwan Ocho Akuarium. Dan buat teman-teman kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Kak Melanso dan juga untuk penyelam profesional kita ya. Jadi pada saat lagi akan diadakan prosesi pengibaran bendera raksasa yang menjadikan background dari akuarium kami. Di mana juga nantinya bendera ini juga akan menghiasi pada saat prosesi 17 Agustus 2025. Terlihat tampan dan memberani di dalam sepertinya ya. Betul. Namun kita tidak meninggalkan unsur safety yang dimana kami menyediakan salah
Ya baik, karena pembukaan ya, karena sebenarnya di sini untuk dalam kami tidak menggunakan fin sama sepatu katak, tapi menggunakan butis ya sepatu ya untuk melindungi area kakinya. Terus ya. Iya, para pengunjung di sini bisa lihat ya. Untuk seluruh divers kami dan juga tamu kami saat ini berjalan lancar. Cuman tadi aku datangnya agak sedikit telat karena ada urusan pekerjaan. Ya memang minta istirahat dulu 2 hari ke depan supaya di tanggal 17-nya oke. Itu udah pasti tanggal 17 nervousnya udah double nervous banget kan. Jadi aku pengennya biar tidurnya juga cukup di tanggal 16-nya. Jadi tanggal 17 itu soalnya kita subuh udah di sini semuanya. Kok pakai baju putih-putih nih? Benar-benar kostumnya nih hari H. Ini baru hari ini latihannya baju ini. Kan biasa kita pakai baju diving kan. Dan kemarin kan pakai baju diving. Nah hari ini aku kepengen cobain. Soalnya kan kalau nyelam pakai baju biasa belum pernah kan. Ya itu tiba-tiba kita turun ke bawah dia ngegelembung gimana kan. Jadi itu agak susah gitu. Perbedaannya apa sih kok pakai baju scuba sama baju ini kok? Ya enak kalau pakai scuba gampang turun. Kalau ini kan kita masih tambah lagi pemberat, tambah lagi gitu. Jadi di pinggang berat, tidak ada sesek, kita mesti napas. Gitu. Aku apa? Enggak. Berapa lama sih? 2 minggu. Kan kebetulan emang saya biasa diving sama teman saya Ferry, ya kan. Nah dia ada di SeaWorld kan. Jadi Mas Ferry ini apa namanya? Kalau saya lagi diving ya dia yang ngelatih juga kan sekaligus. Jadi ya gampang buat ngimbanginnya. Cuman kan yang di dalam tuh kita sama sekali nggak denger apapun gitu. Jadi semuanya pakai daya hafal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nggak denger sama sekali. Gue nengok kanan kiri aja nggak nyampe. Mata gue ditutup semua. Kalau beberapa berat tadi gimana sih rasanya? Ada juga nggak di sini? Kalau ini udah yang kedua, jadinya aku nggak kagok kan. Ini aku udah yang kedua, jadinya aku nggak kagok gitu. Kalau yang pertama tuh agak kagok gitu. Cuman hari ini yang gede-gede gitu lagi manteng di belakang gitu. Takut nggak sih? Ya iyalah, udah kaki cuma pakai ginian doang, kita nggak pakai kaki kataknya kan gitu ya. Deg-degan lah pastilah. Ya kan kalau kayak gitu kan nggak bisa ketebak kan gitu. Tapi kan dari tim SeaWorld ada rescue-nya yang aman banget, tadi pakai baju besi. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, dia langsung ambil tindakan. Oh ini satu apa kok? Ini sepatu kataknya kan, apa namanya lapisannya gitu. Kan biasanya kita pakai finnya kan, tapi kalau ini kan nggak langsung jalan di sini. Itu jalan tuh perasaan tuh kayak susah banget. Kalau kita lihat di luar kan juga kayak animasi gitu, keluar masuk jalan kayak susah banget. Iya banget, susah banget. Jadi terus yang paling susah itu kan ketika shot itu nyamain barisan, hormat itu kan pakai daya hafal dong. Habis ini nih, habis ini. Menengok ini kan nggak mungkin jelek kan. Dua, oke, hormat, ini. Kalau ya, anak-anak bangga sama ayahnya seperti itu, tengok nyelam di kolam view. Iya, masa sih ayah. Tapi dengan anak-anak bangga, tapi dengan menyelam tadi, Iya. ada setelahnya nggak sih? Justru mereka udah tahu aku diving kan, jadinya kayak cuman hiunya itu yang membuat mereka tuh jadi luar biasa. Ya? Ini maaf baru datang tadi habis JR dulu untuk persiapan nanti di 17 Agustus di SeaWorld. Kalau ngomongin persiapannya yang pasti fisik, pernafasan, dan tidur yang cukup itu karena di tanggal 16 memang aku sengaja nggak ngambil kerjaan sama sekali biar fokus di tanggal 17 karena dari pagi sekali kita udah standby di SeaWorld sampai nanti mulainya di jam 10 pagi. Itu aja. Sudah berapa lama sebetulnya Kak Ruben itu menekuni salah satu olahraga ekstrim ini yaitu diving, Iya. dan mungkin entah rencana ataupun apapun itu kok bisa-bisanya berani ke akuarium ikan hiu lagi kan begitu. Mungkin silakan bisa disampaikan. Ya, mungkin nggak banyak tahu kalau sebenarnya saya salah satu orang yang suka banget dengan diving dan saya sudah advance ya, jadi sudah melewati beberapa
tantangan ya. Jadi dan kebetulan saya ngambilnya memang di Bali, ngambilnya padi di Bali. Dan terus salah satu yang sering sekali saya kalau diving itu beliau bekerjanya di SeaWorld, Mas Ferry namanya. Oh, oke. Jadi dia bekerjanya di SeaWorld. Jadi kalau saya lagi mau di laut luas, pasti saya tanya dia, lo libur gak? Kalau lo libur baru bawa dia pergi. Oh, dan masternya Mas Ferry. Iya. Jadi masternya Mas Ferry. Nah, jadi kalau tantangan yang di sini itu karena hiu. Iya. Jadi bukan hal yang biasa kan. Ya kalau ikan-ikan mah ya udahlah ada sering ya. Sudah sering ketemu lagi. Iya, tapi kalau ini kan hiu lewat depan mata kita, ngelintas di kaki kita gitu. Jadinya ya ada rasa cemas. Jadi kalau apa dikit kaget apa tuh ya. Gitu. Ada sedikit tapi tadi udah mulai terbiasa lah. Sudah berapa kali latihan? Baru 2 kali ya. Karena mengingat jadwalnya gitu. Nah, kebiasaan seperti tadi disampaikan, kalau kaget sedikit gitu Ya. Ini, apa tips and triknya supaya tetap nyaman, tidak panik dan sebagainya, apalagi ini kan di bawah air ya, karena dunianya berbeda dengan dunia kita. Iya. Jadi kalau tipsnya supaya tidak panik itu ya fokus, jangan ada kepikiran apapun. Kalau kepikiran lagi nggak enak nih, itu pasti ke distract di bawah. Ya. Pasti ke distract di bawah. Jadi nafasnya jadi nggak enak, susah juga kita fokus gitu. Apalagi di pengibaran bendera ini kan kita sama sekali nggak dengar kanan kiri, Iya, ya. betul. Terus di depannya mungkin kalau yang dari luar ke depan terlihat jelas ya. Kalau saya tuh nggak jelas gitu karena yang paling bisa saya lihat kalau ada cahayanya doang. Oh, oke. Gitu. Jadi ya harus daya ingatnya, hafalnya, gerakan kaki kanan kirinya gitu. Itu yang paling harus saya terus hafal gitu. Nah, kan ini Jalan dengan penuh perjuangan banget kayaknya. Ngelangkahnya tuh bener-bener ya berat. Ngelangkahnya berat. Udah pemberat, terus kita juga ya ada tabung oksigennya, nafas juga harus kita yang atur gitu, karena kan kita ada kanan kiri, takutnya gerakannya nggak sama yang udah kita latihan di darat. Ya. Jadi harus fokusnya di situ. Makanya kalau yang dilihat melangkah ke depan itu butuh perjuangan banget. Makanya saya bilang wah ini mah butuh istirahat banget gitu. siap-siap. Berarti Kak Ruben sebagai paskibra ini tugasnya nanti apa? Pembentang bendera, pengerek tali atau Enggak, apa? saya ada di tengah posisinya. Oh, posisinya ada di tengah. Iya, jadi Oke, benderanya nggak boleh kelipet tuh di tengah. Siap. Itu benderanya nggak boleh kelipet di tengah. Nah itu yang saya terus latih supaya pada saat pembentang itu tegak berdiri dengan bagus. Siap. Kira-kira mau berapa kali lagi latihan supaya lebih yakin dan mantap? Udah selesai. Nanti ketemunya di hari H ya. Kita ketemu di hari ini. Saya memang lebih awal lagi supaya biar terbiasa dengan hiu-hiu sarapan. Siap. Ya. Iya. Yang penting badan bersih, tidak ada luka supaya hiu Iya. tidak membentuk. Dan yang paling penting safety banget karena disiapin ada rescue Ya. yang dengan kalau nanti teman-teman semua ngelihat ada yang pakai baju-baju besi itu yang sudah dipersiapkan sama SeaWorld. Tepuk tangan dulu dong untuk SeaWorld. Oke. Ini keren banget, Ya. safety banget. Berarti tetap safety tetap diperhatikan, Iya. teknis juga tetap diperhatikan Iya. supaya bisa berjalan dengan lancar ya. Iya. Oke, baik. Kan kalau Terima sekarang kasih. kelihatannya kan oke ya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu namanya hiu, kita nggak ada nomor teleponnya gimana. Hari itu dia moodnya lagi gimana kita nggak tahu kan. Jadi tetap disiapkan rescue sama tim SeaWorld. Siap. Gitu. Kita semua mendoakan supaya ini kegiatannya berjalan dengan lancar dan Kak Ruben dari mulai nyemplung sampai muncul lagi juga sehat ya. Amin. Amin. Rekan-rekan media, ada pertanyaan kan? Tahun ini apakah dari pihak Marginalia ini ada menyelenggarakan apa namanya event-event yang sifatnya semalam suntuk gitu supaya banyak anak muda yang tertarik datang untuk menikmati. Kak Ruben ya, tapi terkait dengan manajemen Ancol ya. Event-event apa? Apakah ada yang kegiatan yang dilakukan semalam suntuk begitu? Seperti wayang gitu. Di kegiatan pantai dan mempromosikan pantai kami di siang hari. Untuk kegiatan malamnya untuk konser ataupun wayang dan lain-lain itu kita tidak untuk saat ini tidak ada. Ya, jadi kita fokuskan. Sebelum-sebelumnya latihannya berapa jam pasti lama dong. Nah itu boleh tahu aja, itu aja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama ya, silakan. Ya, untuk Ancol Beach Volleyball, kita ini pertama ya Pak, jadi karena fasilitas Ancol ini baru Pak, kita membuat ini dan lain-lain itu melihat venue-nya sudah tertarik gitu Pak. Jadi harapannya nanti sebelumnya itu 2 jam 2 jam gitu. Cuman pas sekarang ini, pas dua yang terakhir ini menuju pengibaran, ini malah lebih pendek lagi. Jadi paling 30 menit. Jadi saya hanya datang, ganti baju, dan langsung ke kolam hiunya. Takutnya kalau ke ikan pari ntar hiunya cemburu kan. Jadi kita langsung ke hiu. Mungkin hiunya yang kangen gitu ya? Iya, jangan lah ya. Oke, nambahin sedikit. Pertanyaan nyambungan atau pantangan kegiatan dan lain-lain. Enggak, yang penting mana tidur aja cukup lah. Yang penting pada saat itu jangan ada darah ya Pak ya. Ya. Iya, itu aja sih, sehingga tidak memberikan reaksi kepada hiunya. Jangan nyakar-nyakarin hiu ya nanti ya. Itu takutnya hiunya masuk angin ya. Baik, sudah terjawab Bapak yang di belakang? Oke, Pak Ruben. Ditanya sejak kapan? Dari udah lebih dari 10 tahun saya udah suka diving itu, dan memang kenapa saya suka diving, satu-satunya itu yang membuat, karena kalau di diving itu punya banyak tantangan. Pertama kita harus stabil, terus pernafasan juga harus bagus ya, dan tenang. Jadi untuk situasi yang mungkin crowded, setiap hari bertemu dengan orang banyak, kalau ini harus mengendalikan diri, fokus sama yang lagi kita lihat, fokus sama ikan-ikan juga ya, karena mereka ya main lewat aja melintas depan kita kan kita bisa kaget ya. Nah itu melatih untuk nggak kaget gitu ya. Dan kalau berbicara tentang kesukaan udah dari dulu banget soalnya. Jadi saya suka olahraga yang memang lebih banyak challenge-nya gitu. Dan kalau ini kan udah asik di dalam, wah tabung habis nih, naik lagi. Itu buat saya sering gitu, sering. Makanya kalau ditanya ya olahraga yang udah paling saya sukai ya udah diving gitu. Dengan kata lain sebenarnya Korben sudah diving, saya sebelum ambil di advance itu di Tulamben Bali, pada saat itu ada satu harus night dive. Night dive itu tantangannya luar biasa ya. Kita harus diving di malam hari ketika ombak yang luar biasa kencang, itu arusnya luar biasa. Tapi night dive saya selesaikan di Karimun Jawa ya. Saya selesaikan, saya dapatnya di Karimun Jawa pada saat itu dari Padi Australia. Dan untuk yang advance-nya saya di Tulamben 2 hari. Dan pada saat itu memang membuat saya semakin suka dengan diving. Ketika di night dive, lu gak ada musik, pokoknya lu joget aja dalam air laut. Lu goyang aja dalam air laut gitu. Dan makanya kalau saya bilang pada saat ini adalah hal yang challenge yang luar biasa karena hiu ya. Nggak bayang nggak tuh, hiu itu yang buat saya akhirnya ini satu tantangan yang berbeda gitu.